Ya, gimana kabarnya Abigail, Fatih, dan juga Fauzan? Nah, ini sudah ada Kenan juga yang hadir ya. Kayak gimana kabarnya teman-teman semua di sini? Halo? Belum dengar suaranya atau belum ada chat Zoom-nya nih? Gimana kabarnya teman-teman semua? Abigail, Fatih, Fauzan, dan juga Kenan. Boleh dibantu jawab di chat Zoom ya teman-teman ya, atau on mic boleh. Ini belum kedengeran suaranya nih, kabarnya gimana teman-teman semua? Sebelum kita mulai, Kak Osa pengen tahu kabarnya teman-teman dulu ya. Gimana nih, Abigail, Fatih, Fauzan, dan Kenan? Di sana sedang hujan atau enggak nih teman-teman? Di sini lagi hujan nih, Kak Oksa lagi di Boyolali hari ini. Lagi hujan di sini. Oke, boleh sambil dibuka dulu platformnya teman-teman ya. Nah, kita akan mau mulai di game Fast Clicker bagian 3. Oke, Kak Oksa mau share screen dulu. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya, kita tunggu dulu. Oke, ini dia teman-teman ya. Fast Clicker bagian 3. Nah, kemarin kita sudah buat gamenya, kita kasih modifikasi ya, warna kartunya, kemudian backgroundnya ya. Lalu setelah itu kemarin Kak Elsa berikan rekomendasi referensi yang bagian 2. Nah, di mana di bagian 2 kemarin kita akan menambahkan sorot lampu warna merah dan warna hijau itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, untuk hari ini kita akan buat untuk menampilkan waktu dan juga poin. Nah, ini supaya waktu dan poinnya terhubung dengan waktu warna. Kita akan Halo menampilkan. Kak, Halo Raditya, selamat bergabung. Oke, gimana kabarnya Raditya? baik. Oke, thank you Raditya sudah join ya. Nah, ini share screen-nya Kak Oksa udah kelihatan apa belum nih? Udah kelihatan. Ya. Oke, Kak Oksa mau slideshow dulu deh, biar kelihatan lebih jelas ya. Oke, ini dia. Nah, jadi kemarin minggu lalu kita sudah membuat ini ya, sorot lampu warna merah dan hijau itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian hari ini kita akan buat lagi ya. Kita sambungkan dengan waktu dan juga poin di bagian pojok kanan atas dan pojok kanan pojok kiri atas ya. Nah, itu ada waktu dan juga poin. Di mana nanti waktunya akan terus berjalan, teman-teman. Kemudian kita setting, misalnya di sini 10 detik ya. Jadi maksimal permainannya akan kita buat selama 10 detik. Setelah itu kita akan buat juga ya supaya poinnya dia akan terhubung dengan lampu sorot warna merah dan juga warna hijau itu teman-teman ya. Nah, jadi nanti jika muncul warna hijau, maka poinnya akan bertambah satu. Namun, jika muncul warna merah ya, maka poinnya akan berkurang satu. Nah, kemudian kemarin kalau kita sudah modifikasi ya, misalnya teman-teman bukan warna merah dan warna hijau, misal mau pakai warna selain itu, nah itu boleh ya. Jadi nanti kita akan hubungan saja ya sesuai dengan tampilan milik teman-teman kemarin gitu. Jadi intinya nanti untuk menang dan kalah akan kita tampilkan juga teman-teman ya. Jadi untuk aturan permainannya di sini ya, masih ingat ya kemarin. Jadi dalam waktu 10 detik, nah ini pemainnya diminta untuk menghasilkan poin ya, minimal 5. Nah, jadi kalau udah dapat 5 poin, dalam waktu kurang dari 10 detik, maka dia akan dikatakan menang. Nah, kemudian jika waktunya sudah habis ya, atau dalam waktu 10 detik itu poinnya belum mencapai 5, nah maka dia tidak akan menang. Nah, berarti dia kalah gitu. Kemudian apa yang akan kita tambahkan? Nah, pada tampilannya nanti akan ada
screen-nya, waktunya habis ini untuk, nah ini untuk warna merah ya, kita tampilkan warna merah di sini tadi ya. Kelihatan ya teman-teman ya, waktunya habis. Nah ini kalau kalau pemainnya kalah. Kemudian kalau waktunya dalam waktu 10 detik dia bisa menghasilkan poin sejumlah 5, maka dia dikatakan menang. Nah, nanti muncul juga tampilannya, you win gitu misalnya. Nah, kemudian nanti kita jangan lupa diupdate teman-teman ya, supaya screen-nya bisa terlihat ya yang sudah kita tambahkan. Oke, ini untuk penyampaian ini ya, progres di bagian 3. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oh ya, ini untuk bagian mind map kemarin teman-teman sudah menambahkan ya, mind map-nya kemarin. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini kemarin ya, sambil kita ingat-ingat lagi deh ya. Jadi pada bagian game fast clicker itu nanti akan terdiri menjadi dua bagian ya. Di mana dua bagian tersebut adalah bagian formalisasi dan juga bagian fungsional. Nah, pada bagian formalisasi atau bagian tampilan ini ya, dia itu terbagi menjadi tiga. Yang mana ada bagian ini kartu sprite ya. Nah, kartu sprite ini merupakan kartu warna kuning yang kita buat itu kemarin ya. Kemudian kita buatnya menggunakan apa teman-teman? Menggunakan looping ya. Lalu kita buat, kita simpan di dalam sebuah list. Nah, kemarin kita simpan di dalam list. Lalu pada bagian kartu spread ini ada bagian persegi panjang berwarna dengan garis tepi ya. Nah, jadi bagian persegi panjangnya nanti kita kasih garis tepi itu pada kartunya. Kemarin sudah ya. Lalu sudah diedit juga, misalnya mau selain warna biru. Nah, kemarin kita sudah modifikasi. Nah, selanjutnya untuk penghitung statistik. Nah, ini waktu yang telah berlalu ya, dan juga poin yang dicetak. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti kita akan menambahkan ini menghitung statistik ya. Di pojok kanan dari kiri atas itu ya, itu ada bagian waktu dan juga poin. Nah, ini yang akan kita kerjakan teman-teman, supaya tampilannya muncul ya. Lalu setelah itu huruf terakhir. Nah, ini juga akan kita tambahkan hari ini. Jadi nanti kalau dia menang ya, pemainnya menang, maka ada muncul screen tulisannya Anda menang, boleh, atau you win, atau congratulations, boleh ya. Nanti teman-teman bebas untuk modifikasi. Kemudian untuk huruf terakhirnya ya, ini ada bagian yang kalah. Nah, kalau kalah nanti ada keterangan waktunya habis nih. Jadi waktunya habis atau dalam waktu 10 detik dia belum mencapai poin 5. Nah, maka muncul tulisan tersebut ya. Lalu kita kasih background misalnya warna merah gitu. Nah, itu boleh. Kemudian ya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini ada bagian fungsional. Nah, pada bagian fungsional ini merupakan bagian dari fungsi-fungsi sprite ya, fungsi-fungsi tampilan yang sudah kita tambahkan kemarin ya. Jadi ada kartu, kemudian kita sudah tambahkan modifikasi dan lain-lain itu ya. Nah, ini kita akan tambahkan tulisan klik itu kemarin ya, supaya muncul warna merah dan hijau. Nah, itu sudah dikerjakan ya kemarin ya. Sorot warna hijau ketika kita berhasil klik ya. Kalau kita gagal klik, nah berarti sorot lampu warna merah tuh. Misalnya kemarin seperti itu. Kemudian ya, nah, ini yang akan kita tambahkan juga, teman-teman. Kita akan kerjakan juga ya. Jadi, nanti kita akan menambahkan poin. Nah, jika lampu sorot warna hijau muncul, kita akan tambahkan poin. Kemudian, jika lampu sorot warna merah muncul, kita akan mengurangi poin ya. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Jadi, nanti kita akan menambahkan poin dan juga time ya. Lalu setelah itu kita tambahkan tampilannya untuk menang dan kalah. Dan juga poinnya akan bertambah jika muncul lampu warna hijau. Kemudian poinnya akan berkurang jika muncul lampu warna merah, misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti yang akan kita kerjakan hari ini adalah itu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini ada perencanaan. Kemarin kita sudah buat listnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa centang-centang yang sudah dikerjakan. Nah, ini ada bahasa apa ini? Nah, nanti teman-teman ini aja ditambahkannya urut dari atas ini aja ya. Jadi kita sesuaikan dengan mind map yang ada di sini.
Dari membuat sampai yang memperlihatkan itu kan pakai bahasa Indonesia ya. Bawahnya ini sepertinya belum ditranslate dari bahasa Rusia. Masih bahasa Rusia ini. Oke, jadi nanti teman-teman menambahkan untuk bagian checklistnya itu membuat pengaturan permainan ya. Permainannya menggunakan pygame.time.clock. Nah, yang kemarin kita gunakan fungsinya adalah itu. Kemudian kita buat satu putaran permainan dan tetapkan kecepatan bingkainya. Kemarin kita sudah menambahkan juga. Lalu kita bisa centang. Lalu kita buat kelasnya ya. Nah, ini menggunakan kemarin ya, looping kita buat sprite menggunakan kelas. Kemudian setelah itu buat satu set yang terdiri dari 4 kartu, ini juga sudah dikerjakan. Lalu memperlihatkan satu set kartu dalam adegan. Nah, ini juga ya. Jadi kita buat kemarin checklist-checklistnya. Nah, yang penting ada mind map-nya ada ya, teman-teman ya. Mind map-nya sudah dikerjakan. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke coding ya, supaya nanti teman-teman bisa paham ya, yang perlu ditambahkan itu apa saja. Nah, yang sudah dikerjakan yang bagian mana, yang masih perlu dikerjakan bagian mana. Nah, itu perlu teman-teman pahami bagian mind map ini ya. Ini sangat penting. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya untuk kode programnya. Hasilnya nanti seperti ini. Jadi sebelumnya kemarin yang sebelah kiri ini, kita sudah berhasil memunculkan lampu warna hijau dan merah itu ketika kita berhasil klik dan juga gagal klik ya. Lalu, nah hari ini tampilannya nanti kalau sudah berhasil akan menjadi seperti yang di sebelah kanan ini teman-teman. Ya, jadi akan ada bagian pojok kanan atas dan kiri atas itu kanan untuk poin, kiri untuk waktu ya. Maka waktunya akan terus berjalan selama 10 detik. Kemudian poinnya dia akan bertambah ataupun berkurang ya, tergantung lampunya yang muncul warna apa gitu ya. Atau ketika kita berhasil klik atau gagal klik gitu ya. Oke, kemudian dia ada muncul juga layar waktunya habis atau kalau kita menang ya, nanti ada congratulations atau you win gitu. Oke, nah ini untuk tampilan dari output yang diinginkan hari ini, teman-teman. Oke, sampai sini, apakah ada pertanyaan dulu nih dari Fatih, Abigail, Raditya, ya, Fauzan, Kenan, dan juga Nicholas. Wah, ternyata ada Nicholas nih. Halo Nicholas, selamat bergabung ya. Belum tak usah sapa tadi Nicholas. Gimana kabarnya Nicholas? Nah, ini tadi ini ya, Kak Oksa menjelaskan tentang planning kita hari ini ya, pengerjaannya nanti akan seperti ini, Nicholas. Oke, thank you, Nicholas. Nah, jadi nanti pengerjaannya ya, sebelumnya yang sebelah kiri ini ya, Nicholas ya. Nah, kemudian kita akan kerjakan supaya hasil outputnya nih, hasil finalnya nanti seperti yang di sebelah kanan ya. Jadi nanti dia akan terhubung dengan waktu dan juga poin. Warna yang akan kita munculkan kemarin ya, warna merah dan hijau, dia akan otomatis terhubung dengan waktu dan juga poin. Nah, untuk waktu dia akan terus berjalan ya, selama 10 detik. Kita setting misalnya 10 detik ya. Kemudian poin dia akan bertambah ataupun berkurang. Nah, ketika apa dia bertambah? Nah, kalau dia bertambah itu ketika muncul sorot lampu warna hijau. Ya, di mana kita berhasil klik. Kemudian poinnya akan berkurang ketika muncul sorot lampu warna merah atau kita gagal klik ya. Jadi kita bisa menambahkan poin dan juga mengurangi poin. Itu untuk aturan permainannya. Oke, lanjut lagi berikutnya ya. Ini sudah. Oke, nah ini sepertinya ada sedikit review ya, supaya nanti teman-teman siap dalam pengerjaan ya. Supaya paham dengan kode program yang akan Kak Aksa nanti share ya. Jadi nanti kita akan gunakan fungsi-fungsi ini teman-teman ya. Ada fungsi time, itu kita gunakan untuk ya berkaitan dengan waktu ya. Ada modul time ya, kemudian di sini ada fungsi time. Jadi fungsi time itu ada di dalam modul time ya. Tujuannya untuk mengembalikan banyaknya detik dari sejak awal zaman ini maksudnya ya digunakan untuk menggunakan timer. Nah, jadi kita bisa pakai fungsi ini time. Kemudian penggunaannya nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa import dulu modulnya ya, import time. Kemudian start time, time.
Nah, kemudian kita tambahkan di sini ada waktu akhir dikurangi start time. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa gunakan time. Lanjut lagi berikutnya. Ini ada objek teks ya. Oke, coba kita lihat dulu. Bentar. Nah, ini ada bagian alur pengerjaan ya. Nah, untuk menambahkan teks. Nah, jadi nanti misalnya kita mau menampilkan teks ya. Misalnya kalau menang nanti akan muncul teks ya. Congratulations atau you win gitu ya. Jadi kita munculkannya bisa menggunakan metode ini teman-teman. Jadi kita buat objek labelnya ya. Selanjutnya kita gunakan metode untuk memasang teks. Nah, kita bisa menampilkan gambar juga ya, menampilkan gambar objek. Kemudian kita tambahkan juga teksnya ya, kalau kita mau menambahkan teks. Nah, itu bisa. Kemudian kita gambarkan objeknya. Nah, nanti akan menjadi seperti ini contoh outputnya. Kita lihat dulu. Coba kita kembali lagi pada output. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di situ ada tulisan waktunya habis tadi ya, yang backgroundnya warna merah. Nah, itu yang akan kita munculkan teman-teman ya. Jadi nanti pastikan teman-teman bisa memunculkan tersebut ya. Kalau kita kalah ya, pemainnya kalah. Nah, itu muncul screen-nya. Halo Galen ya, ini sepertinya ada yang baru join, Abian ya. Halo Galen dan juga Abian, selamat bergabung. Oke, belum tahu sapa tadi ya. Galen dan Abian bagaimana kabarnya ini? Gimana kabarnya Abian dan Galen ya? Kak Oksa belum tahu nih kabarnya. Oh, epic, epic, oke. Oke, oke. Thank you Abian dan Galen ya. Oke, nah tadi karena Galen dan juga Abian baru saja join ya. Kak Oksa sedikit menjelaskan ya. Nah, jadi nanti hari ini kita akan lanjutkan project ini ya, pas clicker game. Masih sama seperti minggu lalu. Jadi kemarin kita pengerjaannya udah sampai yang sebelah kiri ini ya, Galen, kemudian Abian ya, Nicholas ya. Jadi tadi kita sudah seperti ini ya, pengerjaannya di sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita akan buat lagi ya, tampilannya muncul tulisan waktu dan poin itu di pojok kanan dan kiri atas. Nah, itu ya, ada waktu dan juga poin. Di mana waktunya nanti akan terus berjalan ya, selama 10 detik. Nah, kita setting maksimal 10 detik. Kemudian pada poin, nah dia bisa berkurang dan juga bertambah poinnya. Nah, jadi nanti kan kita kemarin sudah berhasil memunculkan warna sorot lampu warna merah dan hijau ya. Jadi kita akan hubungkan ketika muncul lampu warna merah, maka poinnya akan berkurang satu ya. Artinya dia gagal klik, dia akan berkurang satu. Kemudian, kalau lampunya sorot lampu warna hijau yang muncul ya, maka poinnya akan bertambah. Nah, kemudian kita setting supaya alur permainannya ya, minimal pemainnya harus mendapatkan 5 poin dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, itu ya, dikatakan menang jika pemainnya mendapat poin 5 ya, minimal 5 dan juga dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, itu. Jadi kita akan setting seperti itu. Lalu, jika sudah diklasifikasikan menang dan kalah, kita bisa menampilkan tampilannya ya. Jadi nanti kalau dia menang ya, pemainnya menang, kita kasih ucapan selamat ya, congratulations gitu. Kemudian kita tampilkan screen baru ya, new screen gitu. Lalu jika dia kalah, maka kita bisa tuliskan juga, contohnya seperti ini ya, waktunya habis. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan tampilannya ya, misal dari background, kemudian font, ukurannya, atau tulisannya bebas ya, dan teman-teman bisa sesuaikan untuk ucapannya. Oke, gitu ya. Jadi tadi yang baru saja bergabung ya, terutama yang baru saja bergabung, Galen dan juga Abian ya. Nah, ini bisa diikuti ya. Jadi untuk pengerjaan hari ini nanti Kak Osa akan kasih contoh referensinya, kemudian teman-teman ya silahkan dipahami kode programnya, kemudian ya modifikasilah. Nah, untuk dari segi tampilannya, kemudian kalau teman-teman pengen setting waktunya nih, nggak
10 detik ya, misalnya 20 detik Kak gitu. Nah, boleh. Nanti teman-teman silahkan modifikasi atau mau dibuat minimal poinnya bukan 5. Nah, itu juga bisa. Silahkan ya menyesuaikan ya kreativitas teman-teman gitu ya. Silahkan berkreativitas teman-teman ya. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman? Ya, sebelum kita lanjutkan. A, A, I, A. Oke, Kenan, bagaimana? Pak. Mau bertanya nih, Kenan? Oke ya. Enggak, Kemarin, Miss. Ini ya kena yang lama mana, Miss? Kan waktu itu error punya kan, Miss. Yang disubmit. oh iya Yang ya, disubmit kemarin kan ya. minta, Miss. Oke, jadi Kenan kemarin tuh ikut kelas hari Jumat ya, karena substitution class. Nah, jadi kemarin ada yang error, nah masih error. Nah, nanti hari ini Miss mau kasih link lagi ya, yang berisi referensi kode program. Nah, supaya nanti teman-teman bisa gunakan kode program yang terbaru ya, terupdate dari Miss gitu ya, dari Kak Oksa gitu ya hari ini ya. Jadi nanti Abian, Kenan, Raditya, Abigail, Fatih, Galen, Fauzan ya, dan juga Nicholas. Nanti Kak Oksa akan berikan link referensi kode program ya, seperti biasanya. Kemudian setelah itu, teman-teman ya, silakan modifikasi dari segi tampilan. Nah, itu boleh ya. Kemudian dari segi apa lagi? Waktu. Misalnya nanti mau kita setting bukan 10 detik. Nah, kalau di sini kan contohnya 10 detik ya. Jadi nanti misalnya teman-teman mau buat 20 detik, nah itu boleh. Lalu poinnya kita buat minimal bukan 5, misalnya dikatakan menang jika poinnya sudah sampai 10. Nah, itu juga boleh ya. Nanti silahkan modifikasi sesuai keinginan teman-teman. Ya, kemudian untuk tampilan menang dan kalah, nah itu juga bisa. Tapi kalau lebih advance lagi bisa ditampilkan gambar ya. Jadi teman-teman bebas untuk berkreasi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin bertanya dulu nih ya? Atau sudah cukup, teman-teman? Kalau sudah cukup, kita bisa langsung untuk praktik ya. Nah, karena belum ada yang bertanya, ini berarti Kak Usa anggap ini ya, teman-teman sudah paham dan bisa siap untuk praktik. Oke, Kak Usa stop share dulu. Nah, sekarang gantian teman-teman yang share screen, oke? Nah, silakan ya, boleh dimulai untuk share screen. Galen, Abigail, ya, Fatih, Kenan, Fauzan, Nicholas, Raditya, dan Abian ya. Silakan bisa untuk share screen. Nah, ini Kak Oksa berikan referensinya. Yang kemarin dibiarkan saja ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan buat, nah ini, supaya hasilnya bisa muncul seperti yang Kak Oksa maksud hari ini. Nah, teman-teman bisa buat laboratori baru ya, new laboratory. Nah, ini bentar Kak Oksa buatkan link dulu untuk hari ini. Kita buat di code share seperti biasanya saja ya. Oke, mana nih teman-teman belum share screen, baru Fauzan ya. Silakan bisa untuk share screen teman-teman ya, biar Kak Oksa bisa lihat progresnya kemarin. Fabian, Nicholas, Raditya, Fauzan ya, Abigail, Fatih, Galen. Nah, boleh untuk share screen. Oke, ini sudah ada Galen ya, share screen. Thank you Galen dan Fauzan. Yuk teman-teman share screen lagi. Abigail, Fatih, Kenan, ya, Raditya, Nicholas, Abian, ya. Oke, ini sudah ada Raditya yang share screen. Thank you. Nah, Abian, Abian, Fatih, Kenan, Nicholas. Nah, boleh share screen ya. Abigail, boleh untuk share screen. Nah, atau boleh langsung melanjutkan di situ juga bisa ya. Kemarin kalau teman-teman sudah berhasil memodifikasi ya. Nah, ini boleh dilanjutkan di situ aja. Nah, kemarin boleh dilanjutkan di situ.
Ini Kak Oksa lagi nyiapin untuk kode programnya. Jadi nanti teman-teman tinggal menambahkan kode program ya yang belum ditambahkan kemarin ya. Oke, kita buat dulu. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya teman-teman ya. Jika ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan ya, misalnya ada kendala atau ingin ditanyakan kembali yang belum begitu jelas, nah boleh ditanyakan. Oke, ini sudah ada Bian dan Kenan. Sore Kak, sorry tadi telat Kak. Oke, ya Abigail. Nih ternyata Abigail baru saja join ya. Oke Abigail, karena Abigail baru saja ini ya on, maka Kak Oksa akan share screen lagi untuk menjelaskan ke Abigail ya. Sepertinya Abigail baru saja on ini. Tadi lagi udah join tapi belum on gitu. Oke, nggak apa-apa Abigail ya. Ini Kak Oksa jelaskan ulang ya untuk Abigail ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, share screen-nya dari Kak Oksa udah kelihatan belum nih, Abigail? Nih, ini Kak Oksa share screen dulu ya untuk menjelaskan ke Abigail. Tadi sepertinya terlambat. Nah, ini Kak Oksa slideshow dulu. Nah, ini Kak Oksa jelaskan secara ringkas ya. Jadi kemarin Abigail dan teman-teman sudah mengerjakan project pas clicker game sampai sini ya, sebelah kiri ya. Kita lihat yang di sebelah kiri, tampilannya sudah ada kartu 4 ya, berjumlah 4. Kemudian ada tulisan klik yang bisa muncul secara acak, lalu kita akan klik ya, yang muncul tulisan klik pada kartu yang secara random. Nah, kemudian jika berhasil akan muncul lampu sorot warna merah, warna hijau ya. Kalau gagal, maka dia muncul lampu warna merah. Nah, itu yang sudah kita kerjakan kemarin. Kemudian ya, kita akan tambahkan lagi supaya bisa terhubung dengan waktu dan juga poin, Abigail. Nah, jadi nanti kalau kita berhasil klik ya, maka muncul lampu warna hijau ya. Maka dia akan terhubung dengan poin. Nah, jadi poinnya akan bertambah satu. Nah, kemudian jika kita gagal klik atau muncul warna merah ya, maka poinnya akan berkurang satu. Nah, itu ya. Jadi kita akan hubungkan tampilan yang kemarin dengan poin. Dan juga pada bagian waktu, kita akan setting. Misalnya, dalam waktu 10 detik ya, permainan ini akan berjalan selama 10 detik. Misalnya seperti itu. Nah, kita akan setting. Kemudian setelah itu, ya, pada bagian poin, nah ini kita buat aturan mainnya ya. Jadi ketika poinnya minimal mendapat 5 ya. Dan juga dalam waktu kurang dari 10 detik, maka dia dikatakan menang. Nah, berarti nanti aturannya seperti itu untuk menang ya. Lalu, jika waktunya sudah habis ya, atau dalam waktu kurang dari 10 detik, poinnya belum mencapai jumlah minimalnya ya. Poinnya belum mencapai 5, maka dia dikatakan kalah. Nah, nanti kalau dia menang, apa yang akan muncul ya? Yang muncul adalah sebuah tampilan baru untuk ucapan selamat ya. Misalnya, congratulations atau Anda menang atau you win gitu. Boleh ya, bebas. Kemudian, kalau kalah, kita akan tampilkan juga tampilannya. Contohnya seperti ini ya. Kalau kalah waktunya habis. Nah, itu. Untuk warna backgroundnya kita bisa atur sendiri. Nah, jadi nanti kita akan menghubungkan ya lampu warna merah dan hijau ini supaya terhubung dengan poin. Nah, itu ya Abigail ya. Jadi nanti intinya kita mengerjakan ini.
lampu sorot warna merah dan hijau kita hubungkan dengan poin, ya. Dan juga waktunya akan terus berjalan, ya. Kita setting. Misalnya mau 10 detik, boleh. 20 detik, boleh ya. Teman-teman silakan modifikasi dari kode program yang Kak Usa berikan. Miss Canon nggak punya Canon yang lama. Oke, boleh Canon ya. Kalau boleh pakai yang kemarin ya. Oke. Ya. Nah, seperti itu ya, Miguel ya. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita mulai praktik untuk kode programnya? Ya, boleh ditanyakan dulu kalau masih ada yang belum jelas ya, masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang ingin dikonfirmasi ya, boleh ditanyakan dulu, disampaikan ya. Kaksa sambil stop share dulu nih ya, Miguel ya. Habis ini silakan dibuka referensinya ya. Dibuka platformnya, lalu Kak Oksa nanti akan kirimkan link dan teman-teman silakan dibuka linknya ya. Nah, ini sedang Kak Oksa siapkan gitu. Oke, aman ya, Bigel ya. Thank you. Nggak usah stop share dulu. Nah, kalau begitu, nggak usah stop share lagi. Nah, selanjutnya ini Kak Usah sedang menyiapkan untuk referensinya ya. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa sambil dibuka platformnya. Lalu silakan dikerjakan di tempat yang sama boleh ya, teman-teman ya. Atau mau new laboratory juga boleh. Nah, free ya, teman-teman ya. Boleh dikerjakan di new laboratory atau di tempat yang sama seperti kemarin. Nah, ini Kak Oksa mau berikan referensinya. Nah, sambil menunggu Kak Oksa, teman-teman bisa sambil mengerjakan ya untuk menambahkan poin, kemudian untuk menambahkan time. Kemudian setelah itu kita tambahkan untuk tampilan warna merah dan hijau tadi warnanya bebas ya. Tampilan untuk menang dan kalah. Nah, itu yang dimaksud Elsa tadi. Nah, misalnya mau layarnya merah, nah itu boleh. Atau warnanya selain merah juga boleh ya. Itu tadi dicontoh bisa dijadikan sebagai referensi. Ya, ini kakak sedang menyiapkan. Nanti kakak akan ini ya bantu jelaskan untuk dari kode program referensinya. Nah, nanti silakan teman-teman modifikasi, kemudian boleh ditanyakan kembali yang masih belum clear. Nah, itu boleh disampaikan. Oke, sudah. Nah, ini dia. Nggak usah kirim di chat Zoom ya, teman-teman ya. Silahkan dapat dibuka di chat Zoom. Japri aja. Japri apa nih, Kenan? Kenan lagi chat Kak Elsa atau gimana? Nah, ini Kak Elsa sudah kirimkan di chat Zoom ya. Nah, ini silakan teman-teman buka linknya ya, buat share itu. Nah, itu untuk link referensi teman-teman. Jadi silakan dibuka ya. Kemudian setelah dibuka, teman-teman boleh dibuka menjadi dua tab ya, kanan kiri gitu. Nah, nanti yang sebelah kiri untuk kode program milik teman-teman. Nah, sebelah kanan referensi dari Kauksa gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakannya lebih gampang ya. Bisa dilihat ya, mana saja yang perlu ditambahkan pada bagian kode program yang masih belum lengkap. Nah, itu boleh dilengkapi. Oke, jadi tadi untuk kode programnya ini ya penambahannya itu ada bagian yang itu ya teman-teman ya menambahkan poin ya, mengurangi poin dan juga tampilan menang dan kalah. Nah, itu yang kita tambahkan hari ini. Oke, ini sepertinya ada yang terlambat ya teman-teman ya. Tadi siapa ini? Maria Ulfa.
Oke. Nah ini Kenan ya. Sepertinya chat kalau saya ini. Oh, penyakitan sudah disubmit ya. Ya, nggak apa-apa Kenan ya. Jadi nanti yang disubmit itu kemarin, itu sudah Kak Oksa cek semuanya. Nah, kemudian boleh dilanjutkan lagi ya. Jadi sebuah development game ya, sebuah alur dalam pengembangan game. Nah, itu tidak hanya sekali jadi ya teman-teman ya. Misalnya nih, kalau dulu teman-teman main game ya. Game yang pertama teman-teman mainkan ya, mungkin beberapa tahun yang lalu itu masih sangat sederhana atau tampilannya masih jadul gitu ya. Mungkin, nah beberapa tahun kemudian, nah sekarang atau beberapa tahun lagi, tampilan dari game yang teman-teman mainkan nanti akan jauh lebih keren ya. Nah, jadi dalam permainan ya, dalam sebuah game itu nanti dia akan terus dikembangkan. Nah, dalam pengembangan sebuah game itu akan terus dikembangkan. Nah, jadi ada kemarin di sini kita buat menjadi 3 part itu tujuannya itu teman-teman. Jadi supaya teman-teman mengerti dalam praktik pengembangan sebuah game ya. Jadi ada game development itu ada alurnya. Yang pertama kita buat tampilan secara sederhananya dulu ya. Kemarin ya, sudah ya. Kemudian setelah itu kita buat gamenya supaya mudah ini kita tambahkan ini dulu, loop game utama. Nah, yang penting udah ada loopnya ya. Kemudian setelah itu kita kembangkan lagi loop gamenya ya, untuk menang dan kalah, dan juga tampilan akhirnya. Nah, itu. Jadi sudah menjadi sebuah prototype game yang sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau game fast clicker. Kemudian nanti ada game berikutnya yang teman-teman kerjakan adalah game Arkanoid. Nah, itu juga nanti kita ada 3 part juga ya. Jadi part satu kita buat tampilan, kemudian nanti kita akan kembangkan lagi gamenya ya, game Arkanoidnya. Lalu kita kembangkan lagi, jauh lebih advance lagi. Nah, itu nanti untuk game project game berikutnya. Nanti kalau di bagian Arkanoid, itu sprite-nya kita bisa cari dari internet, teman-teman, untuk gambar-gambarnya ya. Kemudian, kalau teman-teman mau pakai pixel art, nah itu ada tools juga yang bisa kita gunakan untuk membuat sprite. Nah, kalau di sini kita kemarin membuat fast clicker game, sprite-nya kan masih sangat sederhana ya. Kita buat tanpa upload sebuah file dari internet. Nah, jadi kita cukup membuat rectangle saja, persegi ya, sejumlah 4 menggunakan looping, lalu kita simpan di dalam sebuah list. Nah, itu ya yang sudah kita kerjakan kemarin. Nah, nanti step berikutnya lebih advance lagi. Lalu setelah itu masuk ke kalau teman-teman sudah lulus dari Python Start 1 ya, lanjut ke Python Start 2. Nah, nanti jauh lebih advance lagi ya. Nah, jadi kemarin teman-teman sudah belajar di Python Start 1 itu nanti kita akan jadikan sebagai bekal untuk ke tahap-tahap berikutnya gitu, supaya teman-teman siap untuk mengerjakan dan juga explore lagi lebih banyak project-project berikutnya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman silahkan modifikasi dari kode program Kak Oksa ya. Nah, supaya tadi misalnya poinnya dibuat jangan 10, misalnya mau 20 gitu. Nah, boleh ya. Kemudian kita atur dari time, kemudian waktu sudah apa ya, tampilan menang dan kalah. Nah, itu ya. Jadi waktu tampilannya menang seperti apa, nah nanti dimunculin ya. Biar lebih bagus lagi, ya teman-teman silahkan atur sendiri ya, bebas ya. Lalu untuk kalah, nanti tulisannya seperti apa, misalnya kalau di sini kan contohnya waktunya habis tuh. Nah, nanti teman-teman gunakanlah ya istilah lain, misalnya you lose atau apa. Nah, boleh. Bebas ya teman-teman ya, silahkan modifikasi sesuai kreativitas teman-teman sendiri. Oke, Raditya, karena nih ya, Galen juga sudah mulai ya, Fauzan. Oke, ini masih ada yang error, kenapa deh Fauzan? Boleh dicek lagi ya. An indent does not match. Nah, ini indentasinya ada yang tidak matching ya, tidak sesuai. Nah, ini Fauzan bisa cek kembali ya. Kemudian Raditya, oke, sedang mengerjakan. Ambian, oke, lagi ngerjain juga. Kenan, nah boleh
Sambil dikerjakan dulu. Oke, nih sepertinya Vina sudah bergabung, teman-teman. Halo Vina, selamat sore. Gimana kabarnya Vina? Ya, tadi yang ini yang chat di grup itu Mama Vina ya. Ya, ini sudah bergabung nih ternyata. Oke Vina, ya karena baru saja bergabung, Kak Oksa mau jelaskan dulu ya untuk Vina ya. Nah, jadi Vina sambil dibuka dulu platformnya. Nah, untuk username dan passwordnya masih ingat, Vina? Nah, kalau lupa boleh bilang ke Oksa ya, supaya nanti Kak Oksa bantu cek kembali pada platform. Nah, ini dia. Untuk projectnya Kak Oksa mau share screen dulu, karena Vina baru saja bergabung ya. Nah, ini Kak Oksa berikan penjelasan dulu khusus untuk Vina. Nah, untuk teman-teman yang lain bisa sambil mengerjakan ya, bisa dilanjutkan. Oke, nah apakah sudah kelihatan share screen dari Kak Oksa nih, Vina? Nah, boleh dilihat dulu ya. Boleh diklik share screen yang dari Kak Oksa. Nah, Vina boleh lihat dulu di sini. Jadi di sini Kak Oksa menampilkan perencanaan dari game Fast Clicker ya. Oke, ini kita slideshow dulu supaya kelihatan lebih jelas. Nah, ini ya Vina, jadi nanti kita akan buat sebuah game ya, yang mana kita akan menampilkan kartu-kartu warna kuning gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kartu, Vina. Kemudian, nah tujuannya gamenya seperti apa? Nah, jadi kita nanti akan klik ya, yang mana kartu tersebut ada tulisan klik. Nah, jadi kita akan klik kartu yang ada tulisan kliknya. Selanjutnya, nah jika kita berhasil klik kartu warna kuning tersebut ya, yang ada tulisan klik, maka akan muncul sorot lampu warna hijau. Nah, itu ya. Kemudian, jika kita gagal atau kita keliru klik ya, nah kita klik kartu yang kosong, maka dia akan muncul sorot lampu warna merah, Vina. Nah, lalu itu juga akan kita hubungkan pada poin ya. Ketika kita berhasil klik kartunya, maka poinnya akan bertambah satu. Kemudian kalau kita gagal klik kartu, maka kita poinnya akan berkurang satu. Nah, ini ya, jadi akan terhubung dengan poin. Pada bagian poin akan bertambah atau berkurang. Kemudian ada bagian waktu di sebelah kiri atas. Nah, kalau waktunya ini dia akan kita setting terus berjalan ya. Misalnya kita kasih waktu 10 detik. Nah, jadi dia akan berjalan waktunya selama 10 detik. Kemudian, nah kita akan atur untuk menang dan kalah, Vina. Jadi di sini aturan mainnya adalah dikatakan menang itu jika dalam waktu kurang dari 10 detik ya, poin yang kita dapatkan sudah mencapai 5 ya, minimal 5. Nah, itu berarti bisa dikatakan menang pemainnya. Kemudian ya, pemain dikatakan kalah jika dalam waktu 10 detik tersebut ya, poinnya belum mencapai 5. Nah, jadi waktunya akan habis duluan ya. Nah, jadi nanti dia kalah. Jadi, kalau menang dan kalah nantinya, kita bisa tampilkan sebuah tampilan ucapan ya. Misalnya, kalau menang, kita kasih ucapan congratulations atau selamat atau Anda menang gitu ya, boleh. Kemudian, kalau kalah, kita juga akan menampilkan screen-nya. Contohnya seperti ini, yang pada contoh ya, waktunya habis. Kemudian kita kasih background warna merah. Nah, ini contoh tampilan menang dan kalahnya. Oke, nah ini untuk gamenya ya, Vina ya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Vina? Ya, sebelum kita mulai. Jadi nanti Vina boleh dibuka platformnya ya. Kemudian nanti Kak Oksa akan berikan contoh referensi kode programnya, ya. Lalu Vina silahkan dibuka linknya ya. Nah, sekarang Vina boleh dibuka dulu platformnya. Kak Oksa stop share dulu ya. Nah, ini kalau saya kirimkan lagi linknya ya, link terbaru, oke, di chat Zoom.
Coba Vina buka dulu chat Zoom-nya. Kaksa akan kirimkan link lagi. Nah, ini dia. Ini boleh diklik linknya ya, Vina ya. Kemudian dia akan diarahkan ke sebuah website ya, namanya CodeShare. Nah, di sana Kak Alfa sudah berikan referensi kode program pengerjaan hari ini. Nah, nanti tujuannya Vina supaya bisa memodifikasi dari kode program yang sudah Kak Alfa berikan. Ya, jadi nanti tampilannya boleh dimodifikasi untuk warna-warnanya, kemudian dari aturan mainnya itu juga bisa silakan untuk dimodifikasi ya, Vina ya. Jadi misal kalau Vina pengen dalam waktu bukan 10 detik ya, misalnya mau kita atur dalam waktu 20 detik ya, atau 30 detik, nah itu boleh. Kemudian untuk aturan mainnya misalnya dalam waktu 10 detik, dalam waktu 20 detik poinnya ya bisa mencapai 10. Nah, minimal 10, misalnya seperti itu. Nah, boleh. Jadi, Vina silahkan tambahkan kode programnya ya, disesuaikan dengan yang Vina mau untuk modifikasinya. Ini saya usah kirim lagi linknya ya. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan ya, Vina. Boleh by personal chat atau chat Zoom ini ya. Direct message boleh, Vina. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, bisa langsung mulai untuk dikerjakan ya, Vina. Jika ada kendala, boleh disampaikan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan, ya, bertanya ke Kak Oksa. Nah, kalau sudah, boleh sambil di-share screen, Vina, ya, supaya Kak Oksa tahu ya kendalanya ada di mana. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang boleh mulai untuk dikerjakan. Oke, ini punya Abigail sudah di-share screen, ada keterangan break outside loop ya. Break outside loop berarti di baris keberapa ini? 158. Oh, tulisan break ini kalau dicontoh sejajar dengan yang mana, Abigail? Sudah dilihat pada contoh atau belum? Nah, untuk penulisannya, indentasinya sudah sama atau ada yang ini yang perlu diperbaiki lagi? Coba kita cek ya. Break menang dan kalah. New time, time, dot time. Oke, kita lihat dulu. Penulisan if ini sudah benar sepertinya ya. New time, time, dot time. Kemudian if new time, win. Oke, lalu break. Kemudian ada break yang kedua ya. Oh ini, coba di scroll ke bawah lagi ya, Bigel. Apakah sudah ditambahkan pygame.display.update? Oke, sudah. Itu sudah uh, poll ya, sudah poll. Coba, sepertinya paling bawah itu masih ada kode program untuk update-nya lagi nih ya. Coba deh, kita lihat pada referensinya, Bigel. Yang paling bawah itu ya, kalau kita perhatikan di sini ada dua kali update ya. Ada di baris 126 dan juga baris 129. Nah, ini silakan dituliskan double ya, Abigail. Jadi nanti kita perlu update-nya itu dua kali. Nah, jadi ada tampilan menang dan kalah itu kan yang sudah kita tambahkan ya. Jadi kita update-nya double. Oke, coba kalau sampai sini apakah sudah bisa kita play? Masih di situ ya keterangannya ya. Break outside loop. Oke, kita cari dulu. Ini pernyataan breaknya itu dinyatakan di luar looping sepertinya. Coba kita scroll ke atas dulu, Abigail ya. Kita boleh scroll ke atas. Sepertinya indentasinya ya. Ada perbedaan indentasi dari kode program sebelumnya.
Kita scroll dari atas coba Abigail, kita cek dari atas ya. Oke, sudah. Kemudian di sini ada back. Oke, membuat jendela. Lalu class area terdiri dari berapa metode punya Abigail? Apakah sudah 5? 1, 2, 3, 4 ya, sudah ada outline. Polite point, oke sudah ada juga ya. Lalu kita lanjut pada kelas label. Nah, kelas label terdiri dari 2 metode. Ada set text dan juga draw. Oke, lanjut lagi berikutnya. Ada variable-variable warna, lalu ada list card, kemudian ada, nah ini pembuatan interface game ya. Interface game kita buat, oke. Ada time, ada score ya. Kemudian looping untuk membuat kartu. Nah, ini ada for I in range number card. Kemudian setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Berikutnya, nah ini ada weight. Kemudian, nah ada point. Kurang satu nih. Di bawahnya weight, ya weight sama dengan 0, lalu point sama dengan 0. Nah, ini ada part-part yang perlu ditambahkan ya, Biga sepertinya ya. Poin sama dengan 0, artinya poinnya ini dimulai dari 0 gitu ya, yang paling awal gitu. Kemudian, Abigail bisa tambahkan lagi ya. Oke, kita cek lagi. From random, import random. Lalu, while. While true, if. Oke, kemudian ada for, lalu if else yang berikutnya, lalu else, kemudian for even. Oke, boleh di scroll pelan-pelan lagi ya video. Scroll ke bawah pelan-pelan ya, stop. Oke, kita cek dulu pada for even in Pygame itu ya. Nah, ini sudah sampai. Nah, else card red color. Nah, ini yang akan kita tambahkan Abigail. Jadi untuk loopingnya itu ya ada perubahan di sini. Nah, terutama di sini. Coba Abigail ya. Ini akan kita ubah ya. Jadi tadi penambahannya adalah ya ketika muncul warna hijau ya, green ini, color green, yang apa yang akan terjadi? Poin akan bertambah satu. Nah, itu ya. Jadi di bawahnya green nanti baris berikutnya poin plus sama dengan satu. Nah, ini yang akan kita tambahkan. Ketika kita berhasil memunculkan ya sorot lampu warna hijau, ya, ketika kita berhasil klik, maka poinnya akan bertambah satu. Penulisannya poin ya plus sama dengan satu. Nah, seperti itu Abigail. Plus sama dengan satu. Oke, selanjutnya plus sama dengannya spasinya boleh dihapus saja Abigail ya. Plus kemudian sama dengan langsung. Nah, seperti itu. Lanjut lagi berikutnya. Else card color red. Nah, sekarang kalau warnanya merah, kita akan kurangkan poinnya ya. Jadi poin minus sama dengan satu. Nah, ini kebalikannya. Kalau merah berarti berkurang satu. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada cards I dot fill. Nah, lalu kita tambahkan juga ini Abigail, di bawah cards i.fill itu ya, kita kasih score.setText. Nah, ini dan juga score.draw. Jadi kita akan gambarkan ya, kita akan tampilkan tulisannya untuk score ya. Score, setText, dan juga score, draw. Kalau ini Abigail lihat pada kode program yang Kak Osa berikan itu ada di baris ke 99 dan 100 ya. Di baris ke 99 dan 100 itu ya. Di situ ada score set text dan juga score dot draw. Nah, itu silakan Abigail tambahkan di bawahnya cards ya. Nah, jadi untuk loopingnya ada perubahan ya. Yang semula hanya muncul kartu warna merah dan hijau ya, kita buat ya, kita hubungkan dengan poinnya. Jadi kalau muncul lampu merah, kita akan tambahkan poin. Jumlahnya satu ya, kita akan tambahkan poin sejumlah satu. Kemudian kalau lampu sorot warna hijau yang merah yang muncul, dia akan berkurang satu poinnya. Nah ini yang kita tambahkan pada looping.
Kemudian kita scroll lagi ke bawah pada menang dan kalah. Oke, di sini ada new time, kemudian ada condition-conditionnya. If new time, kemudian di sini if new time, oke, minus start time kurang dari 11, oke. Nah, ini aturannya kenapa 11? Karena kita buat aturannya mainan ini ya 10 detik maksimal. Nah, jadi di sini 11 angkanya. Kemudian win label, oke, kemudian waktu habis. Kenan ke toilet. Oke, ya boleh Kenan ya, silakan. Oke, thank you konfirmasinya Kenan ya. Ya, lanjut lagi, Abigail ya. If integer new time, kemudian integer current time sama dengan 1. Lalu current time sama dengan new time. Berikutnya, if point. Oh ini, penulisannya sepertinya udah benar ya. Kenapa masih di break yang belum betul? Coba kita cek kembali pada if point. Boleh di scroll ke bawah dulu, Abigail ya. Oh ya, Vina. Ini kita sudah sampai modul ke-6 ya. Lesson berapa ya teman-teman ya? Bagian 1 itu berarti kalau bagian 5 itu bagian 3. Yang bagian 4 kemarin minggu lalu ya. Lalu berarti bagian 3. Oke, modul 6 lesson ke-3 ya Vina ya. Boleh dibuka modul 6 lesson 3. Nah, di sana ada judulnya Fast Clicker Game atau game klik cepat. Nah, itu. Vina boleh dibuka pada platform ya, modul 6 lesson 3. Nah, Kak Ova sudah berikan untuk referensinya ya. Vina silakan dibuka pada link yang sudah Kak Ova berikan. Oke, gitu ya Vina ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan Vina. Oke, lanjut lagi. Abigail ya. Oke, break. Ini sudah ada break the time, oke. Kemudian masih di sana. Hmm, display update. Kemudian display update break result the time. Biasanya kalau ada keterangan seperti itu, Abigail ya, itu penyebabnya adalah ya, biasanya terjadi ketika break ya, pernyataan break itu kita tambahkan di luar looping. Nah, jadi itu biasanya sering terjadi kalau breaknya itu kita tambahkan di luar daripada loopingnya. Nah, jadi kita perlu masukkan breaknya itu di dalam indentasi looping. Nah, jadi kita bisa cek kembali indentasinya ya untuk looping. Oke, tunggu sebentar. Ini sambil kau sambil dicek lagi ya, Bijak. While true itu terdiri dari condition if, else, kemudian looping. Oh, ini. Coba kita perhatikan dulu pada while ini. Ya, ada while. Ke atas dulu, Abigail. Ada while, ya. While true titik dua, kemudian bawahnya if wait itu ya. Nah, jadi penulisan yang paling bawah tadi apa? Bagian break itu ya. Itu ada if kan, masuknya di dalam if new time. Nah, penulisan if new time itu sejajar dengan if wait. Nah, ini kan ada if wait ya. Kemudian ini sejajar dengan else, lalu for even, kemudian scroll ke bawah lagi, sejajar dengan new time dan juga if new time. Nah, jadi penulisan di baris ke-158 ini sejajar dengan yang sebelumnya ya. Nah, itu karena dia masih di dalam looping. Nah, jadi keterangannya itu menandakan bahwa break berada di luar looping. Jadi indentasinya perlu kita benahi.
Nah, jadi untuk baris ke 158 ini ya, dia seharusnya ya sejajar dengan perintah if ya, kemudian else, nah itu yang ada di atasnya. Jadi masih di dalam while true. Nah, jadi ada if new time itu sejajar dengan if sebelumnya. Oke, jadi ada new time, kemudian if ya. Penulisannya, nah ini coba kita perhatikan dulu di sini. If new time, nah ini ya, yang bagian when itu harusnya kita tambahkan satu indentasi ke belakang. Nah, jadi dia tidak sejajar dengan if ya. Lagi, nah seharusnya di mana dia? Oh, ini terjadi ketika ya indentasinya di sini ada perbedaan. Nah, sekarang caranya ya untuk menambahkan indentasinya bukan diklik enter nih Abigail. Jadi kita pakai cara yang kedua ya. Jadi Abigail di sini menggunakan berapa spasi untuk indentasinya? Tiga atau empat? Nah, kalau empat, berarti kita tambahkan secara manual menggunakan spasi ya Abigail. Oke? Nah, kita buat penulisan bin ya. Itu berada satu indentasi di depan if. Nah, coba. Satu, dua, lagi, tiga, empat. Lagi, satu kali lagi. Ya, coba Abigail tambahkan spasi satu lagi sebelum win. Nah, di situ. Coba. Nah, sekarang Abigail tambahkan juga di baris 161 sampai 163 ini ya. Nah, ini juga kita tambahkan spasi. Oke. Nah, seperti itu. Manual ya. Kemudian lanjut ke baris berikutnya. Nah, itu berarti kita tambahkan spasi juga manual. Nah, dia artinya masih di dalam looping ya. Jadi ada if new time, kemudian if integer ya. Kemudian if point, itu masih di dalam looping. Nah, lalu di dalam looping tersebut kita tambahkan break pada bagian tiap-tiap condition ya. Jeda, kita tambahkan jeda. Oke, lalu withdraw itu juga ya. Lalu result time, kemudian result time dot draw dan break. Nah, ini break lagi sampai dengan break. Nah, itu kita tambahkan indentasinya ya. Selanjutnya pada bagian pygame, nah itu dia sudah di luar daripada looping. Pygame to display update itu. Oh, masih di dalam looping ya. Nah, jadi di dalam looping kita berikan display.update juga dan juga jam.tick. Lalu kita tambahkan display.update di luar looping sekali lagi gitu ya. Oke. Berikutnya, nah yang pygame display.update dan jam.tick di baris 183 dan 184, dia kita buat sejajar dengan if. Nah, kita buat sejajar dengan if. Jadi dia masih di dalam looping ya. Oke, kemudian, nah kita coba running lagi ya, Abigail ya. Nah, kalau yang terakhir dia menjorok ke kiri. Kenapa? Karena dia sudah berada di luar dari looping ya. Oke, ada bad input di sini. Kenapa? Kita cek dulu. Bad input di baris 158. 158 ini keterangannya apa ini? Bad input saja ya. New time sama dengan time dot time. Coba kita scroll ke atas dulu nih. Nah, ini ya. Abigail kita cek. Apakah ada baris ini, indentasi yang jumlahnya 4? Nah, ini kalau nggak seragam, ada yang 4, ada yang 3. Jadi kita perlu seragamkan dulu. Jadi kita bisa gunakan satu indentasi sama dengan 3 atau satu indentasi sama dengan 4 ya, teman-teman ya. Nah, jadi coba kita scroll ke atas lagi ya, Abigail ya. Boleh dilihat lagi ke atas. While, oke, if. Nah, itu sudah. Scrolling ke atas lagi ya, Abigail. Ya, sambil Kak Oksa
lihat ini ya ke teman-teman dulu. Oke, Kenan sudah kembali lagi. Abian, oke, sedang mengerjakan ya. Apakah ada yang ini mengalami error lagi teman-teman? Ya, boleh disampaikan kalau ada yang mengalami kendala ya. Ini sambil Kak Oksa keliling. Oke, Abian sedang melanjutkan nih. Punya Abian sudah bisa atau belum? Coba Abian, di play dulu. Outputnya sudah muncul. Bad input di baris ke 134. Nah, ini sama nih. Punya Abian juga masih error ya. 134 apa ini? New time, dot time. Ini seharusnya penulisannya sejajar dengan if ya. New time. Nah, ini dibuat sejajar dengan if. Jumlahnya 3 spasi. Bukan pakai tab, tapi pakai spasi manual nih ya. Oke, Abian. Tadi ini sama seperti punya Abigail, case-nya. Nah, itu. An indent does match. Oke, jadi di sini tuh indentasinya ya, masih ada yang belum matching. Nah, ini teman-teman, case-nya punya Abian, mirip dengan punya Abigail. Oke, punya Kenan sudah bisa, lanjut lagi bentar, Miss mau ini ya, Kak Oksa lagi keliling nih. Oke, punya Raditya sudah bisa ya? Oke, good. Nah, punya Galen sudah bisa juga nih, bagus, terus ada jempolnya ya. Oke, good Galen. Punya Fauzan masih bad input. Oke, coba kau usah lihat dulu bad inputnya di baris keberapa? 107. For event in Python event.get. If event.type, oke. Ini sepertinya indentasinya ya. Indentasinya, kemudian kode programnya. Coba kita scroll ke atas dulu nih. Mm-mm. Oh iya, benar. Nah, jadi punya Fauzan, ya, itu sama case-nya juga sama dengan punya Abian dan Abigail. Jadi ada indentasi yang masih belum matching. Jadi ada yang satu indentasinya sama dengan 3, atau satu indentasinya itu sama dengan 4. 4 spasi atau 3 spasi itu ya. Jadi ada perbedaan ya, sedikit perbedaan di beberapa kode programnya. Nah, caranya bagaimana ya? Cara mudahnya untuk Abian, Fauzan, dan juga Abigail ya, boleh ya membuat new laboratory atau memindahkan kode program yang sudah kau berikan ya pada code share ke kode programnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak pengen mengubah yang sudah teman-teman kerjakan, silakan buat di laboratori baru sebagai percobaan ya. Kemudian, kalau sudah tahu mana perbedaannya ya, benar dan salahnya, teman-teman bisa pindahkan pada hasil pengerjaan teman-teman ya di sini. Nah, seperti itu ya. Punya Abigail, kemudian Abian, dan juga Fauzan. Ini hanya masalah indentasi saja ya. Kausa tadi sudah keliling ya. Ini case-nya sama, Fauzan, Abian, dan Abigail. Boleh ya, kita coba dulu ya. Nah, coba deh kita praktik. Kode program yang sudah Kak Elsa berikan di CodeShare. Nah, itu teman-teman coba buat di New Laboratory. Nah, ini berlaku untuk semuanya ya. Tadi yang masih ada kendala seperti siapa lagi ya yang belum Kak Elsa tanyai. Oke, Vina dan Nicholas. Nah, kalau masih ada kendala, nah nanti boleh ini ya, lihat seperti punya Abigail, kemudian Abian, dan juga Fauzan ini. Nah, ini case-nya sama. Oke, caranya teman-teman bisa buka dulu link yang sudah Kak Elsa berikan itu. Nah, kemudian bukalah di New Laboratory. Nah, ini kalau mau dijadikan sebagai percobaan dulu ya. Atau kalau teman-teman sudah tahu mana benar dan salahnya, nah boleh langsung dipindah ke bagian modul 6 lesson 3 itu yang sedang teman-teman kerjakan. Nah, seperti itu. Coba ini Kak Elsa juga penasaran ya. Kita buat ini deh di cek di platform. Oke, teman-teman bisa sambil mengerjakan kalau saya sedang mengecek.
Oke, ini Kak Alfi sambil share screen juga ya. Nah, Vina dan Nicholas juga sambil bisa dilihat ya. Share screen-nya dari Kak Elsa. Ini tadi. Nah, yang sudah berhasil mengerjakan tadi seperti siapa saja ya? Raditya, kemudian Galen, Kenan. Nah, kalau sudah selesai, nah, langkah berikutnya silahkan dipahami kode programnya ya. Yang masih belum clear, boleh ditanyakan. Nah, kalau sudah clear, silahkan buat kode programnya jadi versi punya teman-teman. Nah, itu ya. Jadi nanti langkah berikutnya kalau sudah lancar ya. Next, kita buat modifikasi dari segi kode program ya, dari segi penulisan. Nah, kalau masih ini yang masih ada kendala, silakan buat ini new laboratory dulu atau ini kalau saya sedang share screen ya. Kita buat bareng-bareng deh teman-teman ya. New laboratory, kemudian, nah pastikan Vina tadi submit ya. Pastikan sudah disubmit dulu. Nah, jadi baru baru kita buka new laboratory kalau sudah submit. Oke. Berikutnya, benar, kembali dulu. Nah, kalau di laboratory sini ada bagian create project nih teman-teman. Silahkan diklik lalu pilih yang Python. Nah, ini ada beberapa option ya. Kita kasih nama game fast clicker. Oke. Nah, kalau sudah kita tunggu. Lalu info project. Oke, kalau sudah kita paste di sini ya. Kode programnya sudah Kak Elsa berikan ya di referensi. Apakah sudah bisa muncul? Sudah bisa, teman-teman ya. Oke. Jadi tadi Kak Ausa ini hanya memindahkan kode program yang sudah Kak Ausa tulis ya di platform yang di mana? Di modul 6 lesson 3 ke New Laboratory. Dan sepertinya sini sama, teman-teman. Nah, jadi biasanya ya, seperti punya Ampian ya tadi, kemudian punya siapa lagi ya? Oke, Fatih bagaimana nih Fatih? Kak Ausa belum tahu progresnya Fatih ya. Fatih, apakah ada kendala? Boleh Iya disampaikan. Kak, ini tulisannya itu break. Breaknya itu berada di luar loh. Oh, sama seperti punya Abigail tadi ya. Oke, jadi berarti punya Fatih indentasinya ya. Perlu diperbaiki juga ya Fatih ya. Untuk indentasinya Fatih. Nah, ini Kak Oksa sudah berikan referensi kode programnya di code share nih Fatih. Coba, coba boleh dibuka Oh, dulu. sudah Kak, sudah. Sudah Sudah bisa? saya lihat. Oke, nah di sana kita perhatikan dulu pada loop game. Nah ini ya yang dimaksud tadi. Ini sama seperti milik Abigail dan teman-teman tadi. Nah jadi punya Fatih ya bisa dicek dulu mulai dari baris ke bentar. Kita lihat. Loop game, while true. Nah ini baris ke 72 di sini ya. Nah, while true menggambar kartu dan menampilkan klik. Nah, jadi di dalam while true ini Ya. terdapat, oke, bagaimana Fatih? Yang well true if wait itu tuh Kak. Iya, betul. Nah, ini Fatih, coba Oke, oke. ingat ya. Heeh. Jadi pada bagian while true di sini menggambar kartu dan menampilkan klik ya. Ada beberapa condition. Yang pertama, if weight sama dengan 0 ini ya. Lalu else weight berkurang satu. Nah, ini perlu penulisannya if dan else sejajar ya. If di baris kesekian 74 dan baris 83 ia sejajar ya. Berikutnya, nah ini ada for even. Nah, ini juga masih di dalam condition looping. Jadi sejajar dengan if dan juga else ya. Penulisan for ya sejajar dengan if dan else. Berikutnya ya, penulisan new time. Nah, ini untuk menang dan kalah ya. New time ini juga masih sama ya, masih sejajar dengan condition-condition sebelumnya. Ada if, else, for ya. Lalu new time dan juga ya. Nah, ini ada if time, nah, if new time, kemudian if integer.
Lalu if point, dia juga masih di dalam looping. Nah, penulisannya sejajar. Oke, berikutnya, nah ini ya. Jadi tadi case-nya milik punya Fatih, break. Nah, penulisan if di sini, dia belum sejajar dengan for, even, else, dan juga if. Nah, jadi tadi penulisannya kemungkinan besar ya. If-nya tadi mungkin di pojok kiri. Nah, itu. Kemudian ya, boleh diperbaiki dulu. Jadi if ini masih di dalam looping. Jadi penulisannya sejajar dengan condition-condition lainnya ya, sebelumnya. Kemudian break, penulisannya ada di sini ya. Nah, jadi sebelum if ini ada tiga spasi. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai tiga spasi, tiga semuanya. Atau empat spasi, empat semuanya ya. Jadi bisa disamakan. Nah, konsisten itu penting ya teman-teman ya. Pada penulisan kode program, nah misalnya mau tiga spasi, indentasenya ya, tiga semuanya. Nah, itu. Kalau ada keterangan unindent ini doesn't match gitu ya, atau don't match gitu. Nah, itu boleh dicek kembali. Jadi ada sebuah indentasi yang masih belum sama gitu. Jadi ada yang satu indentasinya itu teman-teman empat spasi atau satu indentasinya itu tiga spasi. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ya dari baris satu sampai bawah. Nah, itu indentasinya sudah sama semuanya, sudah seragam. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk if, new time, kemudian if integer, dan if point, penulisannya sejajar dengan if else. Ya. Nah, ini di dalam looping. Kemudian yang perlu ditambahkan juga ya, ini jangan sampai lupa teman-teman ya. Jadi pada kartu nih, cards dot color green. Nah, jadi kalau ada warna hijau, sorot lampu warna hijau, dia akan bertambah satu poinnya. Lalu kalau muncul sorot lampu warna merah, maka poinnya akan berkurang satu. Nah, ini yang perlu ditambahkan juga ya di sini untuk set text untuk score ya. Kemudian score draw. Nah, ini penting kita tambahkan tampilan pada bagian pojok kanan atas ya, skornya. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan untuk menang dan kalah ini, kamu menang, lalu waktu selesai. Ini adalah tampilan yang akan muncul di paling akhir, teman-teman. Silakan boleh dimodifikasi ya, misalnya mau pakai font, nah tertentu, nah itu boleh. Atau mau pakai warna lain, misalnya di sini ada dark blue ya, teksnya, kemudian pakai warna yang selain dark blue, boleh. Kemudian di sini ada light green. Nah, ini boleh kita ganti. Lalu di sini ada display.update ini double ya, teman-teman ya. Jadi, ya, display.update yang pertama ini ya, dia masih di dalam looping. Nah, jadi penulisannya sejajar dengan if dan juga else tadi ya. If. Nah, ini sejajar dengan pygame.display.update yang pertama. Kemudian, nah ini malah kembali. Oke. Nah, jadi untuk yang kedua ya, pygame.display.update. Nah, dia dibuatnya sejajar dengan ya menjorok ke arah kiri. Nah, jadi di dalam looping sejajar dengan kode program yang sebelum-sebelumnya, yang import, yang back, gini ya. Nah, jadi di luar daripada looping yang terakhir. Pygame.display.update. Nah, ini ya. Jadi penting menuliskan update-nya dua kali ya. Jadi yang pertama di dalam looping, lalu yang kedua berada di luar looping. Nah, ini supaya muncul tampilannya teman-teman ya. Karena yang pertama ini ya, yang di dalam looping ini untuk mengupdate itu warna lampu sorot warna hijau merah terhubung dengan poin ya. Kemudian kita akan hubungkan dengan tampilan akhir, menang dan kalah. Nah, itu untuk settingnya kita bisa atur menggunakan ini ya, display.update itu untuk tampilannya. Kemudian yang terakhir, nah ini perlu diupdate juga secara keseluruhan. Nah, jadi yang sudah kita tambah-tambahkan kemarin ya kelasnya, jadi kita akan tambahkan update lagi di paling akhir ya, supaya secara keseluruhan dapat terupdate. Nah, seperti itu untuk penjelasannya ya. Oke, apakah ada yang masih ini error lagi teman-teman? Kita stop share dulu. Saya dong, oke Abian ya, coba
Ini Kak usah ke Abian dulu. Masih break. Ya, ini sama nih case-nya Abian. Break outside loop. Nah, penulisan if di sini jangan menjorok ke arah kiri. Nah, jadi dia masih di dalam looping. Nah, jadi penulisannya coba kita scroll ke atas dulu Abian, ya. Abian boleh scroll scroll ke arah atas. Nah, scroll ke kode program sebelumnya. Kita scroll ke kode program sebelumnya. Nah, di atasnya if ini kan masih ada looping. Nah, jadi penulisannya nanti Abian ya bisa disejajarkan if dan else-nya. Coba Abian temukan if dan else sebelumnya. Oh, scroll wheel-nya rusak. Oke, oke, Abian. It's okay, no problem, Abian. Nah, coba. Nah, ini ada else ya. Nah, jadi penulisannya if tadi di bawahnya sejajar dengan if else yang ada di sini. Ya, Bian ya. Kenapa? Karena dia di dalam looping. Jadi ada keterangan ini break outside loop. Nah, jadi tulisan kode program break tadi dia berada di luar looping. Nah, seharusnya dia di dalam looping. Jadi penulisannya ya harusnya tadi if-nya sejajar dengan if else yang ada di sini. Penulisannya ini diberi 3 spasi ya. Jadi sebelum if kita tambahkan 3 spasi. Seperti itu ya Abian ya. Nah, Abian boleh diperbaiki lagi kode programnya. Oke, punya siapa lagi nih? Abigail bagaimana? Masih bad input. Di baris berapa? 100 unindent does match. Nah, ini keterangannya jika muncul seperti ini ya. Jadi ada indentasi yang masih belum matching ya, masih ada yang belum seragam. Coba kita cek. Nah, ini dikasih spasinya 3 ya, bukan pakai tab tapi pakai spasi manual. Tuh 2 3, tuh 2 3 gitu. Itu 2 3, oke. Yang bawah juga sama ya, sejumlah 3. Oke. Nah, ini coba kita perbaiki dulu nih, Abigail ya. Abigail, apakah sudah mencoba versi kode program dari Kak Elsa yang secara utuh pada laboratori baru? Oh, ini laboratori baru ya, punya Abigail ya? Gak tahu. Nah, coba. Ini sudah bisa. Abigail sudah bisa ya. Oke. Tapi yang di sini masih belum. Nah, perbedaannya itu pada indentasi nih, Abigail. Coba kita scroll ke bawah. Nah, ini seharusnya, nah ini harusnya sejajar dengan if yang ada di sini nih, Abigail. Coba kita perhatikan. Sepertinya belum sejajar ya dengan if. Nah, jadi caranya penulisannya ini sejajarnya itu jika kita tambahkan sejumlah 3 spasi. Abigail bisa tambahkan sebelum pygame ini dan sebelum jam itu 3 spasi. Nah, jadi pada if ini 3 spasi, pada if yang ini 3 spasi, pada if yang sebelumnya ini juga 3 spasi. Nah, kalau mau ditambahkan 4 spasi, boleh disejajarkan secara keseluruhan ya. Nah, kalau mau disejajarkan empat semua. Dan tidak hanya di bagian baris pertama saja. Jadi misalnya for 4, berarti setelahnya ya, if, kemudian baris-baris berikutnya ini juga 4 spasi semuanya. Nah, jadi penulisannya harus kita seragamkan secara keseluruhan. Nah, seperti itu Abigail. Oke, berarti indentasi saja ya, punya Abigail ya, untuk ini kendalanya. Oke. Untuk Abian juga masih sama ya, kendalanya juga indentasi. Abian, apakah sudah mencoba rekomendasi dari Kak Oksa untuk New Laboratory? Sudah. Nah, coba Abian pindahkan langsung kode program yang Kak Oksa berikan di sini, di laboratori baru, tanpa mengubah kode programnya. Coba, dipaste langsung gitu. Indentasinya nanti akan tepat ya. Coba, ya. Nah, setelah itu, silakan diperhatikan kode programnya ya, dipelajari untuk indentasinya. Nah, kalau sudah, baru kita bandingkan dengan hasil proyek sebelumnya milik Abian. Nah, gitu ya. Jadi nanti Abian bisa tahu di mana letak salahnya gitu. Jadi Abian bisa jadikan sebagai bahan untuk belajar. Nah, supaya tahu.
yang perlu diperbaiki yang mana gitu ya. Kalau sudah, boleh dipindahkan di laboratori baru ya, yang sudah Kak Osa berikan referensinya. Masih Kak, coba Abian ulang. Copy lagi baru dari CodeShare ya. Copy keseluruhan kode program yang dari CodeShare. Coba CodeShare-nya mana? Punya Abian. Kita copy dulu, oke ya? Oke, sip. Abian boleh copy. Selanjutnya dipaste semuanya. Oke, Fatih bagaimana Fatih? Sudah bisa atau masih ada kendala Fatih? Vina ya, Nicholas. Apakah ada kendala? Apakah sudah bisa? Boleh Masih disampaikan ya. belum bisa Kak aku Kak. Masih belum bisa. Oke, Fatih Iya, di mana kendalanya? Sama punya Abian dan Abigail tadi? Keterangannya iya apa? sama. Sama, apa itu keterangannya? Ini dan dot. Uninden. Uninden dot match. Doesn't match. Ya. Nah, itu sama. Berarti indentasinya ada yang belum seragam. Oke, nah Abian sudah bisa ya. Nah, jadi coba Abian buka dua kode program yang berbeda tadi. Lalu Abian bandingkan ya, apa kode program ya, perbedaannya gitu. Yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kode program mana yang berbeda ya. Nah, dari sana Abian bisa belajar ya, mana yang perlu diperbaiki. Ternyata indentasinya nih Abian ya. Coba Abian perhatikan di sini. Indentasinya ini ya, itu ada yang tiga ya. Nah, di sini tuh tiga semuanya. Nah, ini seragam, tiga. Jadi spasinya itu totalnya tiga. Maksudnya tiga itu adalah spasinya ya. Kita klik space tiga kali. Nah, itu untuk indentasinya. Jadi ada dua macam ya teman-teman ya. Ada yang pakai indentasinya jumlahnya 4 spasi atau yang 3 spasi gitu. Nah, ini kalau saya berikan contohnya ya, kita seragamkan secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Oke, nanti Abian bisa diperbaiki lagi ya pada kode program yang ada di modul ke-6 lesson ketiga ya. Nanti Abian bisa sesuaikan dengan di New Laboratory gitu ya. Kemudian silakan dimodifikasi ya yang sesuai dengan Abian inginkan gitu ya. Punya Kenan juga udah ya tadi ya. Oke, punya Raditya udah juga. Oke, silakan. Oh, lagi modifikasi. Oke, good. Kemudian Galen udah. Oke, good. Fauzan. Fauzan bagaimana Fauzan? Apakah sudah bisa atau masih ada kendala? Fauzan ya. Ini Alfian. Iya. Nah, itu boleh diperbaiki lagi ya, Alfian ya. Oke, untuk Nicholas dan Vina bagaimana? Apakah ada kendala juga atau sudah aman? Coba Kak Osa cek dulu ya progresnya teman-teman. Pastikan sudah disubmit semuanya ya teman-teman ya. Pastikan sudah disubmit. Nah, kenapa? Karena supaya bisa terdetek oleh sistem. Nanti pada graduation ya, teman-teman ya, terdetek sudah mengerjakan project-nya gitu. Nah, beberapa lesson kemudian ya, kita akan mendekati graduation nih teman-teman ya. Jadi nanti akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, nanti kita buat project ini dulu, game Arkanoid ya, sebelum kita graduation. Nah, nanti akan ditampilkan ke parents nih ya, untuk game Arkanoid. Nanti kita akan buat game Arkanoid. Nah, ini akan kita buat presentasi ke parents-nya teman-teman gitu. Jadi nanti di project berikutnya kita buat maksimal ya teman-teman ya. Oke, jadi pastikan sudah disubmit dulu nih, kita latihan dulu untuk next project. Oke, ini Kak Oksa lihat progresnya teman-teman dulu di sini ya sebelum kita akhiri lesson hari ini. Sunday, Monday. Oh ini Monday. Oke. Jika ada masih kendala ya, jika ada yang masih punya kendala, nanti boleh disampaikan lagi ya. By personal chat boleh ya teman-teman ya. Nanti chatting aja ke Kak Oksa boleh di luar kelas. Nah ini Kak Oksa cek dulu.
di progress. Oke, good. Ini coba. Punya Vina belum disubmit ya. Punya Abian sudah, Fatih sudah, Gail sudah, Galen sudah ya. Abigail ini sudah ya. Terus Fauzan sudah, Kenan sudah, Nicholas sudah, Raditya. Oke, Vina ya, boleh minta tolong untuk di submit dulu ya. Caranya submit, Vina ya. Bagaimana caranya? Caranya Vina bisa centang-centang terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dicentang, klik submit ya. Yang ada tulisan submit itu Vina silahkan klik. Nah, nanti kalau sudah warnanya kuning, artinya dia sudah disubmit. Nah, nanti Kak Ulfa akan bantu untuk cek. Kalau Vina masih ini belum bisa cara submit, nanti Kak Ulfa boleh bantu Vina untuk submit ya. Nanti bisa by personal chat. Oke, Vina sudah tahu nomornya Kak Ulfa atau belum? Sudah ya, yang ada di ini di grup itu. Nah, nanti bisa langsung chat aja ke Kak Ulfa. Sepertinya Vina sudah pernah chat ke Kak Ulfa ya waktu itu ya. Nah, nanti boleh langsung aja ditanyakan ke Kak Ulfa di luar kelas gitu ya, teman-teman ya. Terutama yang masih ada kendala, nanti silahkan disampaikan. Oke, teman-teman ya, karena waktunya sudah pukul sekian ya, 17.32. Nanti teman-teman bisa selesaikan ya di luar kelas. Jika masih ada kendala lagi, silakan disampaikan. Nah, pesannya dari Kak Oksa ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui kode program yang utuh tadi, bisa by code share ya, yang sudah Kak Oksa share tadi linknya. Lalu dicoba di laboratori baru. Kemudian setelah itu di running. Nah, itu pasti sudah bisa teman-teman. Nah, kalau sudah, silakan dibandingkan dengan kode program milik teman-teman ya. Lalu dicari mana perbedaannya ya. Lalu teman-teman silakan ya pelajari. Dari sana kita bisa tahu kesalahan kita di mana ya. Maka kita bisa belajar. Oh, berarti indentasinya harus sama, misalnya seperti itu. Atau teman-teman bisa lihat lagi ya dari atas sampai bawah. Silakan dipelajari. Kemudian jika masih ada kode program yang belum paham ya, belum clear gitu, silakan boleh ditanyakan ke Kak Oksa. Boleh di grup teman-teman ya, atau di personal chat juga boleh. Kak Oksa terbuka ya, open banget buat teman-teman yang mau bertanya gitu. Atau boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya, boleh juga ya. Oke, tapi kalau untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas di project baru teman-teman ya. Jadi kita akan fokus ke project baru. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Jadi Kak Oksa akan bantu jawab gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau masih ada kendala atau belum selesai ya, yang penting sudah disubmit dulu. Nanti kalau saya akan bantu dari platform gitu. Nah, setuju aja disubmit biar apa? Biar Kak Oksa bisa bantu untuk mengecek dan juga memperbaiki kode programnya supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam mengerjakan ya, memperbaiki kode program yang masih error. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, nah hari ini tadi kita sudah belajar ya untuk melanjutkan development game ya tentang fast clicker, game fast clicker atau game cepat ya, klik cepat. Jadi hari ini kita tambahkan supaya terhubung dengan poin ya. Jadi kita bisa hubungkan warna merah dan hijau itu. Ketika muncul warna hijau, poinnya akan bertambah. Ketika muncul warna merah ya, poinnya akan berkurang satu. Lalu kita setting untuk aturan permainan menang dan kalahnya. Nah, jadi dalam waktu 10 detik ya, kalau pemainnya berhasil mengumpulkan 5 poin, maka dia dikatakan menang ya. Kemudian dikatakan kalah jika dalam waktu kurang dari 10 detik, waktunya sudah habis ya, tapi poinnya belum mencapai minimal ya, belum mencapai 5. Jadi dia dikatakan kalah. Kemudian teman-teman juga sudah berhasil memunculkan ya tampilan ucapan congratulations untuk pemain yang menang ataupun kalau kalah ya boleh dikasih layar juga ya, you lose atau yang lain ya, tetap dikasih semangat gitu misalnya. Nah, itu boleh. Nah, atau coba lagi gitu ya misalnya. Boleh teman-teman. Jadi nanti silahkan dimodifikasi. Jadi teman-teman sudah kalau bisa lihat secara sekilas ya tadi keliling sudah bagus progresnya. Sudah ada modifikasi yang ditambahkan ya. Jadi kalau saya sudah keliling ke semua ini ya progresnya teman-teman. Nah, nanti yang untuk yang masih ada kendala, silahkan boleh dilanjutkan, kemudian disubmit teman-teman ya, disubmit supaya Kak Osa bisa bantu untuk
ini mengecek kode program yang sudah teman-teman kerjakan. Seperti itu ya. Kalau ada masih pertanyaan ya, jika masih ada punya pertanyaan atau kendala, boleh disampaikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena waktunya sudah pukul sekian nih, nggak terasa sudah 1,5 jam berlalu ya. Kita akhiri dulu lesson hari ini ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di hari Senin minggu depan ya. Siapkan teman-teman ya, kita akan buat project yang lebih keren lagi, yakni game Arkanoid. Oke teman-teman semua ya. Terima kasih. Terima kasih sudah join ya. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Abian, Fauzan, Abigail, Nicholas, Raditya, Fatih, Kenan, Galen. Terima kasih semuanya. Dan sampai Terima jumpa. kasih. Oke, terima kasih Abigail. Thank you. Abian, oke, terima kasih. Kita tutup ya teman-teman ya. Bye-bye Raditya. Oke, bye-bye Galen ya, Fatih, Fauzan, Kenan. Dah, kita tutup ya teman-teman ya. Dadah.